Kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Sayyidina Ali ditanya, bagaimana cintamu kepada Rasulullah? Ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baradi ala dhama. Aku mencinta Rasulullah lebih daripada aku cinta kepada hartaku, anak-anakku, ibuku, ayahku. Bahkan ketika aku dalam keadaan haus yang sangat mencekik, aku melihat air yang sangat sejuk untuk aku minum, aku lebih memilih mati dan aku lebih memilih mencintai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kita bubar dari pengajian ini, yang pertama cinta sama Rasulullah, besok subuh semakin taat. Ini musola dekat. Kalau subuh berapa saf? 2 orang. Jujur amat sih Bu. 2 orang itu 2 orang 2 saf, 2 orang tuntunya. Suksesnya maulid bukan saya datang habaib banyak yang hadir, kiai-kiai ikut hadir, tapi besok lihat di waktu subuh. Kalau lihat orang Islam, hari Jumat, Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, banyak sampai keluar-luar. Tapi orang yang beriman, tuh, Ba'da asal kemarin, terasa kan lindu, lini, gempa. Orang sini bahasanya apa? Gelinding. Ada lindu. Ya Allah, itu ba'da asar lewat 15 menit detik. Ya Allah sedikit, pas begitu ame update status. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, gempa. Padahal belum sholat dia sambar geledek tuh orang. Apakah butuh yang seperti itu untuk mengingatkan kita kepada Allah? Orang lagi asik-asik mancing, bubar semua. Makanya saya emang gak senang sama orang mancing. Kenapa? Hidupnya gak bakalan maju tuh orang mancing. Maaf pemancing ya, soalnya kalau saya maju nyebur saya. Jadi banyak banget nasihat buat kita. Orang yang kepingin taat kepada Allah, besok dibuktikan insya Allah diakui menjadi umat Rasulullah. Maka anak-anak yang ikut, anak-anak muda, anak-anak remaja, ada golongan sobi, ada golongan mumayyiz, ada golongan amrod. Siapa? Sobi anak usia di bawah 25 tahun, 2 tahun ke atas. Anak ini kalau dibilangin suka ngeyel, shh, jangan berisik, jangan berisik tuh dibilangin, kata Pak Haji jangan berisik. Iya lu jangan berisik, tuh kata Pak Haji jangan berisik. Pura-pura baik dia. Begitu selesai 2 rakaat langsung dia tuh ngegoda. Imam lagi sujud asik, dia masuk ke dalam sarung. Ilah begitu nekuk itu imam duduk di antara 2 sujud, palanya ketekuk. Akhirnya bubar tuh sholatnya batal karena tawa lantaran anak kecil yang model begitu. Ada lagi mumayid ini di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Ini kalau nggak bisa antang udah di rumah aja. Kenapa bikin ulah? Biasanya bocil versus aki-aki. Aki-aki lagi ruku dijail nama dia. Wup. Mental tuh aki-aki, bawa sejadah ngelempar, wah ilah dikejar tuh sampai lapangan, sampai di tengah bola, sampai namanya di paling pojok ada tukung pun pisang, salam dari Binjai. Berantem dia Bu. Kalau yang amorat ini anak-anak yang sudah remaja, zakumnya sudah rada timbul, ini dianjurkan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Siapa sih yang ajan itu yang ngaji sama Ustadz Ramdan? Oh santri itu kalau bisa nyari calon imam yang model begitu tuh. Siapa emang mereka? Itu tuh tim hadroh yang bimbing baca sholawat. Dia mah jangankan namanya sholat, sebelum sholat jam 2:30 udah bangun. Ngapain? Kencing. Padahal sholat walaupun 1 rakaat, kenapa? Untuk sholat aja bisa, bangun malam apalagi membangun dan membina rumah tangga. Cie, love you baby. Ya sama Allah setia apalagi sama kita. Begitu kalau masalah-masalah pacaran putusin. Langsung aja, aku lamar engkau dengan bismillah. Jodoh, rezeki, kematian sudah Allah takdirkan. Hai anak muda, berhenti pacaran, langsung buktikan. Itu namanya pembuktian cinta. Ini tampang doang serem, ganteng, gondrong, rambut dipikok udah kayak tai kering, bikin tato udah kayak namanya puntoge, diputusin baper, cie, malu. Bentangkan sajadah di sepertiga malam, minta kepada Allah,
sujud. Dunia ini terlalu besar untuk kita pikirkan. Kita punya otak kecil, tapi ketika kita sujud, Allah maha besar yang maha menyelesaikan setiap masalah. Jodoh mah kecil, bro. Maka dari itu semakin taat kita sama Allah. Ini bapak-bapak, ayo, masa bangun malam nonton bola padahal bolanya kalah. Emang udah diabadikan dalam Quran bahwa pasukan gajah dikalahkan sama burung ababil, bukan sama burung Garuda. Paham sampai di sini? Nyeduh kopi, masak air tengah malam, rela nonton bola, begadang, tapi buat sholat subuh 2 rakaat bablas. Anak muda asik main gitar nongkrong, Velfire, PUBG, Mobile Legends, top up. Rela kita bergadang, tapi kenapa subuh akhirnya yang mengisi bukan anak muda Al-Fatih, bukan golongan anak-anak bapak-bapak anak muda yang senantiasa kalau mereka saat ini hadir di masjid sab 2-3 sab, maka 15 tahun akan mendatang ini kampung berkah dan tidak akan turun musibah. Gempa nggak bakalan ada. Fayashkuru ghadabi, redam murka Allah yang Allah turunkan keberkahan. Tetapi kalau anak mudanya sibuk dengan hiburan, handphonenya, sinetronnya, bapak-bapak sibuk dengan dunia bolanya, ibu-ibu sinetronnya, akhirnya ngisi anggota TOP tua ompong peot yang ngazan aki yang komat, aki jadi imam, yang makmum, yang marbot, yang ngepel, gali kubur, yang modar, barangan loh. Aki-aki disumpahin modar. Justru anak muda dulu yang cepat mati. Lihat malam Jumat tuh di pinggir jalan Jabon, ngetrek bro. Standar motor tuh dari pabrik udah keselamatannya, safety, ada jaketnya, ada helmnya, dibobok knalpotnya. Lampunya nggak dipakai, itu bannya diganti sama ban sepeda. Kecil banget, ngetrek tengah malam nggak pakai jaket, nggak pakai helm, nabrang tiak listrik, tuh kecelakaan tunggal lantaran ngetrek. Anak muda mati sengit, bukan mati syahid. Ada nggak aki-aki mati ngetrek? Jangankan ngetrek begitulah motor, bukannya hidup dengkulnya coblok. Di belakang bonceng cabe-cabean, nenek-nenek, po ija, po hindun, po juju, po iam, po sarna, po masnah, esih, mimin, eti, wa odoy. Bibirnya ketiup angin, pak. Ngapa nek bibir gua beloh? Ya Allah. Makanya ayo kita ngaji, duduk di majelis ilmu. 1 jam kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. 1 hari full, pahalanya sama dengan puasa berturut-turut 3 bulan. Tapi ketika kita pulang, Habibana Salim Al-Haddad bilang, kalam beliau, di mana pernah bilang dan saya mendengar, hapus nilai pahala kita karena ngegosip dan ngegibahin tetangga. Emang dia mah itu tuh kalau lagi ngaji ilah bajunya kagak ganti-ganti, emang badannya gede banget, dia mah bau keringet kali ya. Gua duduk di samping dia kapok, emang apa? Bau banget ketek. Di belakang nyeletuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Ono kali gebetannya RT. Ya Allah, ki RT disamper-samperin. Akhirnya tuh ngegosip, pahalanya luntur, hilang, habis. Tapi dengan kita membaca sholawat, bertambah dan tidak akan pernah terhapus dengan amalan dosa kita yang ada. Inilah yang menjadi penyelamat buat kita.